yaitu ukhuwah imaniyah. Ukhuwah imaniyah ini adalah di atas semua ukhuwah. Makanya kalau seandainya ada seorang, dia satu keluarga, tapi satu mukmin, satu kafir, itu tidak saling mewarisi. Karena ukhuwah iman itu lebih kuat daripada ukhuwah nasab di dalam Islam. Kuat sekali. Ini adalah hal yang baru diajarkan di dalam Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka ukhuwah Islamiyah ini adalah ukhuwah imaniyah, ini adalah ukhuwah paling tinggi. Bagaimana itu bisa diwujudkan? Bagaimana para sahabat memaknai ukhuwah imaniyah itu? Ini yang ingin kita belajar, saudaraku yang dimuliakan Allah. Untuk memperbaiki kondisi yang terjadi bukan di negeri kita saja, tetapi menurut hemat kami itu terjadi bahkan di kebanyakan mujtama Islam, yaitu masyarakat muslim. Kita lihat, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa para sahabat dulu memaknai daripada ukhuwah itu apa? Rasa senang, rasa suka, ya. Tapi lebih daripada itu ternyata adalah seni daripada berukhuwah para sahabat itu terletak kepada al-ukhuwah hiya al-mas'uliyah wa tadhiyah. Bahwa sebenarnya persaudaraan iman itu adalah terletak pada kemampuan untuk berkorban dan bertanggung jawab. Itu intinya. Bahwa berkorban dan bertanggung jawab. Itu berbeda dengan pemaknaan ukhuwah kita kadang saat ini. Ukhuwah yang kita maksudkan, persaudaraan kita itu adalah persaudaraan dari sisi kita mendapatkan keuntungan. Kita mendapatkan nilai tambah bagi kita. Kita memudahkan kita. Itulah akhirnya kita sebut dengan ukhuwah itu sama dengan link. Punya link enggak? Punya hubungan enggak? Dan kita akan membuat hubungan dan link itu kalau ada suatu kemaslahatan yang terjadi. Ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan para sahabat. Kita lihat beberapa contoh. Kita lihat bahwa, saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam hadis Nabi juga banyak. Kisah antara Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Nabi mempersaudarakan antara Abu Darda dengan Salman. Suatu ketika Salman datang ke rumah Nabi, ke rumah Abu Darda. Dia melihat istri Abu Darda dalam kondisi tidak sama sekali, dalam kondisi tidak cantik, kemudian tidak terurus, dan itu terjadi sebelum diturunkan hijab, sebelum diturunkan kewajiban hijab. Lalu kemudian ditanya sama Salman, apa yang terjadi denganmu? Yang terjadi denganmu apa? Akhuka laisa lahu hajatun fin nisa. Saudaramu Abu Darda itu udah enggak peduli lagi dengan wanita. Dia sudah malamnya sholat saja kerjanya, siangnya siyam, puasa. Jadi tidak ada urusan lagi dengan wanita. Salman berpikir bahwa ini akan menjadi retak rumah tangga saudaranya yang bernama Abu Darda. Kalau ini yang terjadi. Akhirnya Salman melakukan apa? Dia pergi khusus bertamu ke rumah Abu Darda. Dia kasih tahu, aku akan bertamu ke rumahmu. Lalu kemudian dia tidur malam bersama dengan Abu Darda. Abu Darda akan bangkit bangun untuk sholat malam. Udah malam langsung mau sholat malam. Kata Salman, tidur, jangan sholat. Marah Abu Darda, tidur, jangan sholat, kata Salman. Ya. Akhirnya tidak enak, dia pun tidur. Di sepertiga malam yang terakhir baru bangun, sholat bersama. Esok paginya dihidangkan makanan untuk Salman, makan. Aku tidak makan, kata Abu Darda. Salman bilang, aku tidak makan sampai engkau makan. Jangan puasa hari ini, makan. Makan pula akhirnya karena tidak enak dengan Salman. Padahal dia biasa, Abu Darda itu untuk puasa. Besok hari, ya, Salman katakan bahwa inna li rabbika alaika haqqan, wa inna li nafsika alaika haqqan, wa inna li ahlika alaika haqqan. Fa'ati kullu dhi haqqin haqqah. Wahai Abu Darda, bagi Tuhanmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi saudaramu juga ada hak. Maka berikan setiap itu haknya. Abu Darda tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Salman, ya, dan apa yang dia lakukan tadi malam sampai hari ini. Dia pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu. Diceritakan perihal ini, apa kata Nabi?
Sadaqah Salman, Sadaqah Salman, Sadaqah Salman. Benar apa yang dikatakan oleh Salman, benar apa yang dikatakan oleh Salman. Nabi membenarkan. Syahidnya apa di sini? Salman melihat bahwa ini keruntuhan keluarga saudaranya ini terjadi di depan mata dia. Dia luangkan waktu khusus siang dan malam untuk apa? Untuk memperbaiki ini saudaranya. Kamu saudara saya, maka saya akan tinggalkan urusan saya demi untuk memperbaiki dirimu, memperbaiki engkau, keluargamu ini ada masalah. Itu saudara, ukhuwah yang dimaknakan oleh para sahabat. Kemudian kata Nabi, ada sebuah kaum Asy'ariyin, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari bercerita begini, bahwa kami daripada orang Asy'ariyin, itu sebuah kabilah dari Yaman, ya. Kami dari Asy'ariyin, idza armalu, kalau dalam kondisi kami sedang kesulitan makan ketika dalam perang ataupun berada di Madinah, maka kami akan kumpulkan makanan-makanan. Setelah itu, makanan itu, jadi kalau seandainya mereka sudah kekurangan bekal hidup, mereka kumpulkan dari semua rumah-rumah, kemudian ditaruh dalam sebuah tempat, faqassamuhu bisawiyah, kemudian mereka membaginya secara sama. Jadi ibaratkan dalam satu kampung sudah nggak ada lagi beras mau dimakan. Akhirnya semua yang ada simpan beras dalam kampungnya, keluarkan semuanya, taruh di menasah. Semuanya, tumpuk semuanya. Setelah itu bagi sama rata setiap rumah. Begitu dilakukan oleh siapa? Oleh Asy'ariyin. Apa kata Nabi? Al-Asy'ariyun minni wa ana minhum. Kabilah Asy'ariyun itu adalah dariku dan aku dari mereka. Kenapa? Inilah mereka mewujudkan ukhuwah mereka, persaudaraan mereka. Apa artinya? Ada tadhiyah di sana, ada pengorbanan di sana, ada ingin memberi bukan meminta. Begitu pula ketika kita tahu Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau adalah saudagar kaya raya di Madinah. Ketika terjadi masa panceklik pada masa Abu Bakar dulu, Abu Bakar menjadi khalifah, Utsman beliau berdagang, mengimpor barang dari luar, dari Syam. Ketika datang barang dagangan beliau yang banyak dari Syam ke Madinah, datanglah akhirnya pengusaha-pengusaha Madinah untuk membeli dari Utsman bin Affan. Jadi perkumpulan daripada saudagar dan pengusaha Madinah. Apa kata mereka? Kami akan membeli semua barangmu wahai Utsman, ya, dan kami akan berikan untung yang banyak. Kata Utsman, kam tarbahunani, berapa kalian akan kasih untung untukku? Ini kan para importir besar dengan saudagar besar, nggak langsung jumpa sama pedagang kecil, nggak. Ini khusus ini orang-orang kadin mungkin kalau bahasa kita lah. Ya. Apa kata daripada Utsman? Kam tarbahunani, berapa kalian kasih untung untukku dengan perdagangan yang besar ini? Likulli ashratin salasata ashar, setiap 10 dirham engkau dapat untung 13 dirham. Kata Utsman, faqad zadani, ada yang kasih untung lebih untukku daripada yang kalian kasih untung itu. Kam kullu ashratin khamsata ashar, setiap 10 dirham kami akan beri untung kepadamu 15 dirham. Besar itu untungnya. Kata Salman, tidak. Kata Utsman, ada yang lebih lagi daripada yang kalian janjikan itu. Ada yang lebih lagi kasih untung. Para saudagar Madinah mengatakan, siapa? Kami ini perkumpulan daripada pedagang Madinah dan pengusaha besar kota Madinah. Siapa yang mampu menjanjikan lebih untukmu? Likulli dirhamin asyara darahim, setiap 1 dirham ada untungnya 10 dirham. Bisa nggak kalian kasih? Kata Utsman, mereka katakan tidak bisa seperti itu. Allah telah menjanjikan untukku seperti itu. Jadi aku berikan semua perdaganganku ini adalah lil fuqara'il Madinah, untuk orang-orang fakir di Madinah. Enggak dijual sama Utsman. Untuk apa juga? Diberikan untuk orang-orang fakir. Kenapa? Kondisi sedang panceklik kota Madinah masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah. Siapa ini? Ini orang yang menjaga ukhuwah. Menjaga ukhuwah Islamiyah adalah memberi. Bukan kita banyak meminta.
bukan menyambil sebuah manfaat saja, bukan. Para sahabat memaknai seperti itu. Makanya kita dapatkan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan daripada kesulitan seorang saudaranya mukmin di dunia ini, Allah akan lepaskan baginya kesulitan-kesulitan di hari akhirat nanti. Man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang mempermudah bagi orang yang sulit, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mempermudah baginya di dunia dan di akhirat. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau sering i'tikaf di masjid dan beliau bukan orang kaya, miskin beliau. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang beriktikaf, datang di samping beliau seorang yang beliau tidak kenal, tapi beliau lihat dalam kondisi sedih. Dan beliau lihat kondisi sedihnya itu parah. Lalu Ibnu Abbas bertanya, "Ma baluk? Apa hubungan denganmu? Ada urusan apa?" "Wahai Ibnu Ammi Rasulillah, wahai anak paman Nabi, aku sudah sampai jatuh tempo aku bayar hutang, tapi belum ada uang untuk aku bayar." Apa kata Ibnu Abbas? "Mau tidak aku berjumpa dengan yang punya piutangmu itu? Aku akan bercerita ataupun meminta kepadanya supaya dia tangguh lebih panjang lagi. Jangan dia minta dalam waktu dekat ini. Mau tidak?" "Boleh kalau engkau mau. Ayo kita berangkat." Berangkat beliau untuk pergi kepada orang yang punya piutang. Lalu kata orang yang bersedih ini, apa katanya? "Wahai Ibnu Ammi Rasulillah, engkau tidak tahu, engkau kan sedang beriktikaf. Bagaimana engkau bisa keluar?" Tijoh imata Ibnu Abbas, ro imata Ibnu Abbas, beliau bercerita, "Aku mendengar yang punya kubur itu bercerita dan bersabda padaku bahwa li an tamshi fi hajati akhika khair hatta yablughahu khairun min an ya'taqif 10 sinin." Engkau pergi untuk kemaslahatan saudaramu sampai engkau mampu menyelesaikannya, itu lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. Itu sabda Nabi. Ini sahih riwayat Imam Hakim dan Baihaqi hadis ini. Lebih baik daripada engkau beriktikaf 10 tahun, engkau mengqadha hajat daripada saudaramu. Begini seni ukhuwah yang dibangun oleh saudara kita, oleh para sahabat, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi kita ingin bersaudara, ukhuwah Islamiyah adalah dengan cara banyak memberi, dengan banyak kita berkorban, dengan banyak kita membantu saudara kita yang muslim yang ada di sekeliling kita, saudaraku yang dimuliakan Allah.